Kampung Bajo yang kekasihku, siang dan malam tak kulupa. Kiri kanan berpulau-pulau, Pulau Betila serta Montuli, Alipodo, Bonepar, Pulau Pagaran, Labuhan Bajo, Pulau Tambe serta Lahing, Kilamutan negeriku. Kalau saya melaut biasa mengikuti bakat orang tua. Itu dari sekitar umur 15. Ceritanya kehidupan orang Bajo itu tetap seperti yang biasa-biasa dipakai oleh kakek kami juga. Karena itu, karena kalau kami mengikuti kakek kami di darat, karena tidak ada keturunan kakek kami untuk hidup di darat. Artinya yang punya lahan. Nah sekarang suku Bajo memang dari zaman saya tetap dia mengharapkan hanya memanfaatkan itu laut. Kami namu saita kita iga Tanjung Paleko para batuna Maukan bakal kita igani Takkan mungkir sampai patah. Kami itu turun sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, orang turun melaut mencari ikan bubara. Nah, setelah orang di lokasi, orang masih bertunggu Pak. Kadang juga itu satu hari itu naik, kadang juga tidak. Nah, setelah itu kalau ada ikan bermain maka kami palang, bukan di lingkar ya, di palang, itu haul. Kemudian itu habis kami palang, baru kami buang jaring lagi. Tradisinya orang Bajo itu tidak dihitung itu yang kerja. Di sini tradisinya itu kalau ada macam saya balingkar ikan bubara, maka sebagian juga, tapi tidak semua yang di kampung, sebagian. Maka mereka itu datang membantu, tapi bisa juga orang kasih ikan 2 ekor satu orang. Kalau misalnya uang banyak, misalnya sudah mendapat 1 ton lebih atau 2 ton lebih itu ikannya, maka dilihatlah siapa yang kerja keras di situ, siapa yang cuma kerjanya tidak bagaimanaan, maka di situ dibeda-bedakan. Ada yang dapat 1.240.000, yang 1 juta sampai 200.000.
ibaratnya ini Bajo di sini, Bajo Tilamuta ini tertidur. Nah, cuma untungnya ada orang di luar wilayah kami itu. Ibarat kami tertidur, kami dibangunkan untuk disadarkan. Hai, kenapa tidur? Tidak tahu ini ada angin topan untuk melanda desa Bajo ini. Bajo Tilamuta itu menjadi salah satu wilayah yang menurut kami penting karena kesejarahannya dia. Jadi secara historis Bajo Tilamuta itu punya catatan sejarah yang sangat panjang yang terkait dengan bagaimana hubungan manusia dengan laut. Gitu. Jadi mulai dari nenek moyang sejak kapan orang mereka tiba di sini, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan laut, memperlakukan laut dengan praktek-praktek kearifan lokal mereka, dengan ritual-ritual mereka. Itulah yang menjadi cara mereka memperlakukan laut dengan bijak gitu. Dan desa Bajo itu dalam konteks hari ini kami melihat dalam situasi yang terancam. Kenapa? Pertama, potensi konflik sangat tinggi di daerah tersebut. Karena satu, sesama nelayan saja itu bisa terjadi konflik dalam pengelolaan ruang karena mereka berbagi ruang yang sama untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di sana. Dan kemudian potensi konflik yang datang dari atas itu adalah hadirnya industri. Pertama adalah industri pariwisata yang bisa mengeksklusi desa masyarakat nelayan yang ada di sana. Kemudian juga kehadiran pengembangan proyek pembangunan seperti pelabuhan yang bisa mengancam ruang hidup mereka, dan juga kehadiran industri ekstraktif yang ada di hulu, di hutan Kabupaten Bualemo itu juga mengancam pesisir yang ada di salah satunya di desa Bajo Tilamuta. Dengan kondisi yang sudah terjadi beberapa kali kejadian-kejadian seperti itu, masyarakat sudah mewanti-wanti kami sebagai pemerintah. Jadi kalau ada kesepakatan tertentu yang nanti akan mau dibuat, itu mohon kami masyarakat juga dilibatkan. Nah, saya sudah berjanji itu ke masyarakat. Saya tidak mau hanya karena persoalan mohon maaf ada tanda kutip biasa kita diberi keuntungan tertentu, kemudian saya mengkhianati saya punya masyarakat. Jadi saya sudah sampaikan juga ke pemerintah daerah, kalau ada kemudian investor yang masuk ke Bajo atau ke pulau-pulau depan kita ini, ya mohon itu disosialisasikan ke masyarakat. Kalau saya tidak punya kekuatan dalam hal ini, saya punya kekuatan adalah saya punya masyarakat. Harapannya kami orang Bajo agar pulau ini tidak dikuasai oleh yang dari karena kalau macam yang terjadi kemarin itu di tahun 2015 lah, Pulau Cinta itu kira-kira 5 tahun itu kami agak terganggu karena kami tidak boleh mendekat di situ. Jangankan bajangkar saja tidak dikasih, apalagi untuk mengelola ikan di situ. Jadi kami sebagai masyarakat Bajo, karena kami Pak, cuma kehidupan kami hanya melaut. Tidak ada kami tidak bisa berkebun. Jadi masyarakat Bajo ini menjaga ketentraman, kemurnian daripada alam laut itu, terutama terumbu karang, mereka jaga kelestariannya jangan sampai rusak. Makanya masyarakat Bajo itu menjaga laut itu seperti menjaga rumah mereka sendiri. Karena apa? Karena ini adalah satu kehidupan mereka bergantung daripada laut ini. Makanya ada adat yang mengatur. Mereka larang kalau ada yang berbuat zalim terhadap laut itu dan karang itu mereka harus melakukan peneguran.